Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Semansi channel. Okay, welcome to SMA 1 Singorojo for my new students for 10th grade of SMA 1 Singorojo. Nice to see you. Okay, I think you have known that we will talk about English, but before talking about our materials, let me introduce myself. My name is Ahmad Jamhuri. You can call me Pak Jam. And this year, I'm going to teach you about English for 1 year. Ya, saya kira saya akan melanjutkan dalam bahasa Indonesia biar mungkin bisa lebih sedikit efektif. Pada anak-anakku kelas 10, selamat datang di SMA 1 Singorojo. Dan pada kesempatan kali ini saya tadi sudah memperkenalkan diri. Kalian bisa memanggil saya Pak Jam. Dan pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan tentang KI/KD kelas 10 wajib. Ya, khusus ini pertemuan pertama. Nanti saya sampaikan terlebih dahulu materi kita atau KI/KD atau kompetensi inti, kompetensi dasar dari bahasa Inggris wajib. Baik, jangan lupa nanti ada tugas untuk khususnya murid-murid saya. Tugasnya apa adalah tugasnya silahkan meresum saja. Nanti di kolom komentar kalian resum. Formatnya gimana? Yang pertama tuliskan nama kalian, kemudian kelas dan nomor absen. Nah, setelah itu rangkumannya tentang KD-KD yang akan kita pelajari selama 1 tahun. Jadi nanti saya tandai ada yang mungkin berwarna biru atau merah. Lah itu kalian ringkasannya aja kalian tuliskan di kolom komentar. Kalau kalian ketinggalan video bisa diulang atau nanti bisa di download dalam bentuk Word atau PDF di deskripsi ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai saja. Nah, oke, saya perkecil dulu. KI/KD bahasa Inggris kelas 10 wajib. Nah, ini ada kodenya 3.1 ini pengetahuan, 4.1 berarti keterampilan. Yang pertama adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Dari teks apa? Teks terkait jati diri dan hubungan keluarga. Jadi nanti materi kita pertama ini nanti terkait dengan jati diri atau perkenalan atau introduction, dan juga menyebutkan anggota keluarga. Nah, fokusnya di mana? Nanti materi kita ada fokus di pronoun, baik itu subjective pronoun, objective pronoun, possessive pronoun. Nah, ini seperti apa? Nah, nanti kalau kita sudah diskusi di sana kita akan bahas. Keterampilannya apa? Keterampilannya nanti menyusun teks ya terkait tentang jati diri atau introduction. Nah, itu. Kita lanjutkan. Yang kedua atau 3.2, pengetahuannya apa? Menerapkan seperti biasa ya fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari apa? Ucapan selamat dan memuji bersayap. Nah, bagaimana cara memberikan selamat pada teman, pada saudara, pada keluarga? Nanti kita akan belajar di sini dalam bentuk bahasa Inggris pastinya. Keterampilannya apa? Ya, kita akan belajar cara menyusun teks dari ucapan selamat dan memuji bersayap. Nah, seperti apa itu detailnya nanti kalau kita sudah masuk materi. Baik, sebelum kita lanjutkan saya mengingatkan lagi, jangan lupa tugas untuk murid saya adalah merangkum yang sudah saya tandai biru atau merah dengan format nama, kelas, nomor absen, dan ringkasannya di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan materi ketiga, 3.3, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks tentang niat melakukan sesuatu. Ya, fokusnya di mana? Ini nanti di be going to atau would like to. Nah,
penggunaannya seperti apa nanti kita akan bahas. Nah, prakteknya atau keterampilannya nanti kita belajar menyusun teks ya tentang niat melakukan sesuatu. Nah, bagaimana menggunakan be going to, would like to, nanti kita praktekkan. Nah, ini materi ketiga. Kita lanjutkan materi keempat di pengetahuan, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan beberapa teks deskriptif. Ya, saya yakin kalian sudah belajar tentang teks deskriptif di SMP. Itu bentuknya seperti apa, nanti kita akan belajar lagi, khususnya yang teks deskriptif terkait tempat wisata dan bangunan bersejarah secara terkenal. Nah, prakteknya nanti bagaimana? Ya, prakteknya tentang prakteknya berarti nanti tentang teks deskriptif. Kegiatan kita apa? Nah, kegiatan kita tentunya pertama menangkap makna. Menangkap makna itu kira-kira nanti kita memahami, membaca, mencari isi, kandungan isi dari teks deskriptif tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah. Setelah kita belajar memahami isi, menangkap makna, baru nanti kita belajar menyusun teks deskriptif, baik lisan maupun tulis tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah. Jadi nanti murid-murid saya bisa nanti belajar menyusun tentang mendeskripsikan tempat-tempat bersejarah mungkin yang ada di sekitar kita. Kita lanjutkan materi kelima. 3.5 adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks pemberitahuan atau announcement. Nah, ini termasuk functional text ya. Ya, teks announcement-nya atau pengumuman tentang apa? Terkait tentang kegiatan sekolah. Prakteknya atau keterampilannya apa? Ya, nanti kita memahami atau menangkap makna dari teks announcement. Kalau sudah, nanti kita lanjutkan, kita naikkan dengan menyusun atau belajar menyusun teks berbentuk announcement. Itu ya. Nah, nanti kita lebih detailnya tentu kalau sudah masuk materi. Kita lanjutkan 3.6, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan atau terjadi di waktu lampau. Intinya, kita nanti belajar tentang simple past tense dan present perfect tense. Seperti apa simple past tense, seperti apa present perfect tense, dan bedanya apa? Ya, nanti kita akan belajar lebih mendalam. Nah, keterampilannya nanti kita belajar menyusun teks atau kalimat tentang simple past tense atau dalam bentuk simple past tense dan present perfect tense. Nanti kita belajar. Kita lanjutkan 3.7, ya, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan dari teks recount. Ya, apa recount? Ini pengalaman di masa lampau, ya, atau kejadian di waktu lampau, khususnya terkait tentang peristiwa-peristiwa bersejarah. Mungkin tentang peperangan, tentang perjuangan, nanti kita bahas teksnya dalam bentuk bahasa Inggris. Keterampilannya apa? Nanti kita pertama menangkap makna dulu, ya, dari teks-teks yang sudah ada. Kalau sudah, nanti kita naikkan dengan belajar menyusun teks recount, tulis tentang peristiwa bersejarah. Kita lanjutkan 3.8, ya, kita belajar tentang membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks naratif atau teks naratif, ya, khususnya terkait dengan legenda rakyat. Teks naratif saya kira sudah pernah tahu ya, sudah pernah belajar di SMP. Nah, keterampilannya kita nanti menangkap makna secara kontekstual terkait dengan teks naratif. Nah, kita memahami isi teks naratif khususnya yang berbentuk legenda rakyat. Kita lanjutkan materi terakhir, ya, 3.9, yaitu menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasan lirik lagu terkait kehidupan remaja. Terakhir nanti kita materinya tentang lagu. Keterampilannya kita nanti menangkap makna terkait teks atau lirik lagu.
ini ya. Jadi jangan lupa nanti tugas kalian adalah merangkum 9 materi ini di kolom komentar. Sekali lagi formatnya nanti nama, kelas, dan nomor absen. Oke, gambaran saja tentang penilaian kita nanti dalam 1 tahun atau 1 semester. Yang pertama nanti ada penugasan atau project yang harus dilaksanakan di rumah. Kemudian nanti setelah beberapa kali nanti kita laksanakan ulangan harian karena masih masa pandemi. Jadi nanti juga kita laksanakan secara daring. Baru di tengah semester nanti sekitar bulan September kita laksanakan penilaian tengah semester dari beberapa KD, dan di akhir semester nanti kita ambil penilaian akhir semester. Lah kira-kira ini nanti penilaian yang akan kita laksanakan. Oke, saya kira itu untuk pembuka pembelajaran 1 tahun ini. Jangan lupa untuk melaksanakan tugasnya, dan kalau ada pertanyaan terkait materi silahkan bisa lakukan di WA group atau bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nah, oke, saya kira itu untuk pembuka. Terima kasih, see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.